Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, demonstrasi kembali terjadi mewarnai dinamika negeri ini. Pertanda apakah ini? Apakah masyarakat memang menjadi entitas yang serba menuntut saat ini? Atau apa yang menjadi aspirasi rakyat dalam hal ini? Mereka yang menolak Omnibus Law sebagai sebuah tuntutan yang wajar, rasional, lazim, dan tentu saja bisa diterima sebenarnya. Kalau kita lihat dari gelombang yang terus terjadi dan salah satu manifestasinya dalam bentuk demonstrasi, maka jelas di sini ada sebuah kesadaran yang sama, ada sebuah tekad yang sama, ada sebuah perasaan yang sama, dan itu tentu saja tidak didasari oleh motif apapun kecuali dari apa yang sebenarnya kita sebut sebagai wajar. Wajar dong orang bekerja ingin dihargai, orang bekerja ingin dihormati, dan masyarakat walaupun mereka posisi sebagai rakyat tentu saja ya dalam pengertian secara ekonomi dan status sosial juga ya wajar untuk mendapatkan apa yang menjadi kriteria tatanan ataupun ukuran dari hidup yang layak. Karena itu mereka bergerak berserentak melakukan sebuah aspirasi bersama. Satu di antaranya melalui demonstrasi. Dengan demikian maka sebenarnya masyarakat tidak sedang melakukan pembangkangan sosial, tetapi pelurusan berpikir ya para politisi, pemerintah, dan elit di negeri ini. Dan itulah cara mereka untuk bisa menyampaikan nasihat tentang kebenaran, nasihat tentang maslahat, nasihat tentang kebersamaan. Karena ketika masyarakat atau rakyat dalam hal ini adalah buruh atau klaster-klaster yang dibingkai dalam Omnibus Law itu tidak bergerak, maka mereka akan menjadi kelompok yang sangat dirugikan. Nah, ketika mereka diam saja dan akhirnya mengalami sebuah kerugian, ini pada akhirnya akan berdampak pada rusaknya tatanan bangsa dan negara kita. Jadi sebenarnya pemerintah dan siapapun itu mestinya berterima kasih atas gelombang kesadaran masyarakat ya terhadap Omnibus Law yang dipandang oleh masyarakat itu sendiri sebagai sesuatu yang penting dikoreksi, bahkan sangat lebih jauh adalah dibatalkan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah seakan-akan enggan untuk mendengar aspirasi ini, apalagi menindaklanjuti hingga kemudian pengesahan undang-undang itu dibatalkan? Tentu saja di sini kita tidak sedang berbicara mereka sebagai ya secara fisik orang Indonesia, tapi ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Pertama, apakah ada independensi mental di dalam mereka yang mengemukakan ya sampai kemudian mengesahkan undang-undang Ciptaker atau OBL ini, Omnibus Law ini. Ketika mereka memiliki independensi mental, sudah barang tentu mereka akan betul-betul berfungsi sebagaimana mestinya. DPR akan menerima aspirasi rakyat, bahkan mungkin tidak pernah terjadi sejarah pengesahan itu. Yang kedua, akankah ini merupakan sebuah kesadaran atau sebuah keterpaksaan? Jika independensi mental sudah mulai goyah, sudah barang tentu elit negara kita, pemerintah, wakil rakyat itu berada dalam persimpangan antara mengedepankan nurani atau dia ya bergerak berjalan atas sebuah pressure, atas sebuah tekanan yang kita tidak tahu itu dari mana. Yang jelas kalau normalnya namanya wakil rakyat ya sudah barang tentu akan menerima aspirasi wakil rakyat, pada saat yang sama tidak akan membuat sebuah kebijakan yang justru merugikan rakyat. Yang ketiga, ini juga menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua, apakah Indonesia telah masuk di dalam situasi baru di mana pemerintahnya, elit negaranya, wakil rakyatnya benar-benar telah tercengkram misalnya ya, mindsetnya, orientasi hidupnya, entah itu oleh sebuah paham materialisme, entah itu oleh sebuah kepentingan pragmatisme, atau
sesuatu yang menjadi watak dasar manusia yang destruktif, ya, yang digunakan secara berlebihan, yaitu egoisme. Kita tidak tahu yang mana. Sahabat bisa mengambil kesimpulan tersendiri. Tetapi kalau kita ingin situasi ini berakhir dengan sebuah keindahan dan menjadi sebuah pelajaran penting bagi generasi muda, generasi pemimpin yang akan datang, sudah semestinya di sini satu dengan pihak yang lain itu coba saling mendengarkan, ya. Janganlah ada sebuah sikap yang abai, memandang tidak penting suara-suara rakyat, karena sikap seperti itu tidak mencerminkan karakter, nilai, budaya, dan ya perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai keindonesiaan, Pancasila, dan seterusnya. Pada saat yang sama, masyarakat mungkin bebas dan boleh untuk melakukan demonstrasi, tapi pada saat yang sama, mereka yang memiliki kemampuan untuk memberikan sistem penjelas, memberikan sebuah peringatan dengan struktur logika yang runtut, ya, termasuk di dalamnya menjelaskan konsekuensi yang dihasilkan dari pengesahan ini secara negatif, secara positif, dan sebagainya. Ini juga harus bergerak sehingga Indonesia ini betul-betul menjadi sebuah negara kesatuan di mana satu sama lain saling mengisi. Di sini ya, cerdik pandai, aktivis, mereka yang punya keahlian perlu sekali untuk hadir, memberikan pencerahan, memberikan sebuah masukan, dan seterusnya. Ketika ini dilakukan, maka insya Allah apa yang kemudian beredar ini tidak menjadi sebuah bola salju yang kemudian berkompetisi seolah-olah pemerintah dan rakyat sedang berhadap-hadapan. Jika ini terjadi, tentu saja sangat tidak baik bagi masa depan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, sahabat sekalian yang berbahagia, kejernihan kita di dalam memandang masalah ini sangatlah dibutuhkan. Pada saat yang sama, ketegasan kita untuk terus menyuarakan yang hak, menyuarakan yang baik, menyuarakan yang benar sepenuhnya untuk kepentingan rakyat adalah hal yang tidak bisa ditunda, harus terus disampaikan. Di sisi yang lain, semoga saja ya, kalau kita berbicara tentang senjata yang paling kuat pada diri kita masing-masing itu adalah doa. Mari kita berdoa kepada Allah agar situasi ini diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi prinsip yang sangat menarik untuk menjadi catatan kaum muda adalah bahwa ketika kita memimpin dalam kondisi mental yang tidak siap, ya, intelektual yang tidak memadai, emosional yang juga tidak cakap, ini akan cenderung menjadikan kita lebih berperan sebagai sebuah peraga kepentingan dibanding pemegang kebijakan itu sendiri. Dan kita berada dalam situasi yang seperti itu. Ini berarti masalah paling mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah belum adanya sebuah mekanisme, kesadaran, ataupun sebuah sistem yang mendorong Indonesia memiliki kader-kader pemimpin yang bisa diandalkan. Ini yang penting untuk kemudian dipahami, dan mari kita bergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing bagaimana melahirkan kader-kader pemimpin sehingga ke depan Indonesia itu betul-betul kalau ada kontestasi presiden, ya, gubernur, bupati, itu adalah sosok-sosok yang memang secara spiritual memang cakap, intelektual memadai, dan tentu saja emosional juga sangat kokoh, baik, positif, sehingga Indonesia bisa menjadi lebih baik. Kita tidak mungkin berharap wajah Indonesia berubah pada saat yang sama kita tidak sedang berupaya keras, ya, berlomba-lomba bahkan untuk melahirkan pemimpin di masa yang akan datang. Karena itu salah satu perjuangan yang sangat penting dan bersifat jangka panjang harus dipilih adalah terus menyampaikan narasi-narasi masa depan yang membangun, ya, masa depan yang mencerahkan, dan masa depan yang menjadikan kita bergerak dari sekarang bagaimana menjadi dan melahirkan pemimpin di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.